Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Fayudowi, mahasiswa PJJ UIN Cyber Syah Nurjati Cirebon dengan NIM 238113497 kelas B13 semester 4. Mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan buku Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Pupu Saiful Rahmat MPD pada bab intelijensi. Saya memilih bab intelijensi karena memiliki relevansi tinggi dan dampak langsung pada proses belajar mengajar. Dengan memahami lebih mendalam tentang intelijensi, memungkinkan saya untuk yang pertama, mengenali keragaman potensi peserta didik. Yang kedua, dengan mengenali keragaman potensi peserta didik, saya dapat mengoptimalkan gaya belajar mereka sesuai dengan potensinya. Kemudian yang ketiga, dengan gaya belajar yang tepat, saya berharap bisa meningkatkan proses belajar mengajar. Sebelum jauh mengenali tentang apa itu intelijensi, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu hakikat dari intelijensi. Individu memperoleh kecakapan tertentu bukan hanya berasal dari faktor bawaan, tetapi juga berasal dari perkembangan dan pengalaman hidupnya. Meskipun sesungguhnya tiap individu dianugerahi oleh Tuhan berupa potensi dasar dan kapasitas yang berbeda-beda untuk berperilaku. Berdasarkan hal tersebut, kecakapan individu dibedakan menjadi dua, yaitu kecakapan nyata yang dari pengalaman hidup dan belajar. Yang kedua, kecakapan potensial dari bawaan atau keturunan seperti general intelligence dan aptitude. Kemudian kita lanjut. Lalu apa itu intelijensi? Intelijensi menurut bahasa diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami hal-hal yang abstrak. Sementara menurut istilah, intelijensi adalah kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat diabstraksikan pada kualitas yang sama. Menurut Spearman and Wayne-Jones, intelijensi diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Dari beberapa pengertian tersebut, intelijensi merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Dalam teori intelijensi, ada yang berusaha mengakomodasi kemampuan-kemampuan individu yang tidak hanya berkenaan dengan aspek intelektual, tetapi juga banyak aspek lainnya yang hal ini disebut sebagai multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh Gardner yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata, dan fungsi bahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kepekaan menganalisis masalah logis, memecahkan perhitungan matematis, dan kemampuan berpikir rasional. Yang ketiga, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan menghasilkan dan mengapresiasi ritme, nada, dan ekspresi musik. Yang keempat, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan kinestetik tubuh. Kecerdasan kinestetik tubuh adalah kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan mengenali objek secara terampil. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan mengamati dan merespons suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Dan yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal.
Ini adalah kemampuan memahami perasaan, kekuatan, kelemahan, dan intelijensi diri sendiri. Dan menurut Gardner, dalam praktiknya kecerdasan tersebut tidak berjalan secara mandiri, tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi digunakan bersamaan melengkapi satu sama lain. Selain ketujuh kecerdasan tersebut, Gardner menambahkan satu kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan spiritual, yakni kecerdasan yang menyangkut kemampuan manusia untuk mengenali Tuhannya. Dengan mengenal dan meyakini Tuhannya, dalam menjalani kehidupan, individu tidak akan putus harapan karena ada Tuhan, tempat bergantung segala sesuatu. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi intelijensi? Setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Dalam hal ini, Oromlah menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang, yaitu satu, pembawaan. Pembawaan yang ditentukan dari sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Tiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan organ-organ dalam tubuhnya. Jika telah mencapai kesanggupan menjalani fungsinya, dikatakan telah matang. Dan yang ketiga, pembentukan. Pembentukan merupakan keadaan di luar diri yang memengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan ini terdiri dari pembentukan sengaja dan pembentukan tidak sengaja. Yang keempat, minat dan pembawaan. Minat dan pembawaan mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan menjadi dorongan kuat bagi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan berarti manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah sesuai kebutuhannya. Intelijensi dan bakat hanya dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator yang dimanifestasikan dalam kualifikasi perilaku. Adapun indikator-indikator tersebut menurut White-Herring dan antara lain, satu, kemudahan dalam menggunakan bilangan, yang kedua adalah efisiensi dalam berbahasa, yang ketiga adalah kecepatan dalam pengamatan, yang keempat adalah kemudahan dalam mengingat, yang kelima adalah kemudahan dalam memahami hubungan, dan yang terakhir adalah imajinasi. Dengan mengetahui indikator-indikator perilaku intelijensi, para ahli telah mengembangkan alat ukur yang dibakukan, baik untuk kecakapan dasar maupun kecakapan khusus. Berdasarkan informasi hasil pengukuran melalui data yang diperoleh, para ahli mengadakan pengelompokan yang diperlukan bagi proses seleksi atau penempatan orang menurut intelijensi perilaku mereka. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan ketakapan dasar umum. Yang satu adalah superior atau jenius, yang kedua adalah normal, yang ketiga adalah subnormal, dan yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan ketakapan dasar khusus. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah tilian ruang, yang keempat adalah tilian hubungan sosial, dan yang keempat terakhir adalah gerak motoris. Lalu perbedaan intelijensi dan intelligence quotient atau IQ. Ya, hal ini seringkali menjadi perdebatan. Banyak orang yang menyamakan antara intelijensi dan IQ, padahal keduanya memiliki perbedaan arti. Intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, memecahkan masalah, memproses sesuatu, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. Sementara IQ adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, menyatakan bahwa banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya bukan karena kecerdasan intelektualnya rendah, tetapi karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional, meskipun intelijensinya berada pada tingkat rata-rata. Dalam hal ini, tidak sedikit orang yang sukses dalam hidupnya karena memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini semakin perlu dipahami dan dimiliki karena dalam pengembangannya karena kehidupan di zaman sekarang semakin kompleks, banyak memberikan dampak buruk terhadap konstelasi kehidupan emosional individu.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.